Kalau Roh Kudus Kristen Indonesia ambil itu dari Al-Quran. Tidak ada dari bahasa Ibrani, nggak ada dari bahasa Yunani pun nggak ada. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran. Paham? Makanya belajar, jangan cuma dengarkan di gereja aja. Saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran itu didatangkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara Nathan, berarti Yesus dong mengutus. Bukan seperti itu. Para nabi itu sudah diperjanjikan oleh Allah sebagai duta Tuhan, sebagai wakil Tuhan. Makanya kami beriman kepada Nabi Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Beliau nabi kami, beliau rasul, beliau nabi yang datang kepada Bani Israel. Nabi kami yang diutus oleh Tuhan kami, yang dikhususkan kepada saudara kami Bani Israel. Kristen ini siapa, dari mana? Ya, pahami itu dulu. Jadi ketika berbicara tentang Yesus mengutus Roh Kudus, bukan kayak begitu ceritanya. Kau baca Yohanes 14 nomor 16 atau kau baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, biar kau tamat di situ. Yesus minta kepada Tuhan kami, ya Bapa, minta kepada Bapa dia supaya didatangkan Roh Kudus itu. Untuk apa? Supaya didatangkan untuk membimbing seluruh manusia. Bimbingannya itulah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya diterangkan litubayyina linnas. Al-Quran itu datang untuk seluruh umat manusia dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu datang ke Paulus. Mana datanya? Roh Kudus datang ke Paulus. Mana datanya? Mana datanya? Roh Kudus datang ke Lukas. Mana? Tunjukkan. Roh Kudus datang ke Lukas sehingga Lukas bercerita Theophilus yang mulia. Mana? Buktikan. Ada deh timer. Ya, karena kau bawa nama aku tadi, fitnahanmu itu dusta besar ya. Kau bilang saya pernah kabur dari Kristen. Sejarah apa itu? Jangan kau buat sejarah kelam. Bang Suma adalah malaikat maut bagi kalian. Oh, nggak bisa. Kau cuma malaikat maut. Kan kau diciptakan. Tengok aja nanti. Paling saya di-kick di sini. Kau itu. Iya. Iya, pakai data, betul. Kita pakai data. Kau kan penyiar firman. Sudah tahu lah semua. Gayamu udah tahu. Kita pakai data, kita pakai data. Iya, silakan kita pakai data. Iya kan? Oke, jangan main kick, jangan main mute. Oh, nggak ada main kick. Teman-teman di bawah, teman-teman di bawah tolong jangan main report ya. Awas lo. Jangan main report ya, teman-teman sekalian. Ya, silakan aja. Kau sudah siapkan diri kan? Sudah persiapan lu, siapin lu. Oten di bawah jangan main report ya. 3 menit ya. Oke, mana timernya? Silakan. Silakan Bang Adade, timer Bang Adade. Nathan ini mulutnya luar biasa. Aduh, parah. Allahu Akbar. Bang Adade, open cam timer. Berapa Islam di sini? Siapa aja yang Muslim di sini? Salam damai pasti Islam atau hidayah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini damai sejahtera ngambil siapa ini? Damai sejahtera kok ambil istilah Islam dalam bahasa Indonesia. Ini siapa? Salam damai. Congormu terlalu kencang. Cuma itu kan bahasa Indonesia. Iya, itu terjemahan dari Islam. Iya, bahasa Indonesia yang dia pakai. Damai sejahtera kok sejak kapan jadi bahasa Arab? Damai sejahtera. Oh, itu bahasa itu nama Islam itu. Islam itu damai sejahtera artinya. Kapan damai sejahtera itu jadi bahasa? Udah, kalian memang suka. Banyak bacot kau Juma, udah. Yang nggak penting. Enggak, saya kan cuma nanya. Yang Muslim di sini siapa aja? Ternyata teman saya cuma Hidayat. Oke, nggak apa-apa. Berarti Oten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oten. Oke, baik. Mana timernya? Aduh, nggak tahan ini aku. Iya kan? Iya kan, aku disebut nama aku kan disebut-sebut, dibilang nabi lah, dibilang pernah kabur lah. Ya sudah mulai aja. Iya, memang kan kamu kabur kan. Penipu. Kalau sudah ketahuan belangnya. Kalau Bang Suma tidak di-kick, nggak mungkin kabur dari tempat jadi kalau sudah menyerong-nyerongkan firman Tuhan dengan sana udel, ya udah ketahuan. Kamu kabur. Kita lihat siapa yang nyerongkan nanti. Kita lihat siapa yang nyerongkan kitabnya sendiri.
Ayo Nathan, kuat Nathan. Pasang oksigen. Agama aja kau serongkan sebagai roh Allah. Nathan. Kan itu penyerongan. Nathan, Ampun deh. pakai oksigen. Iya, pakai oksigen. Kau cuma nipu. Silakan aja. Mulai kesurupan si Trimurti. Yang bisa bantu timer tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum Muslim? Ya, saya Muslim, Bang. Masya Allah. Antum Tolong yang bisa bantu mahir. timer, tolong. Siapa yang bisa bantu timer? Berarti kita tiga manusia di sini ya. Di sini ada 3 manusia berarti. Timer cuma dari waktu aja mau. Biar saya timernya, tapi nggak ada apanya bang, nggak ada. Ini satu koma Ya, kau sama cuma 3 Oten gak ada manusia yang yang lain kompak. malaikat ya. Ya, Mana jadi kau kompak? nggak bisa apa-apa kalau kau nyerongkan firman ya. Silakan aja. Gak ada yang Jalan. kompak di sini. Mana timernya? Ya mulai nggak dihitung dari mulai ini aja. 3 menit nanti saya nggak ada HP-nya. Siapa yang bisa percaya Oten? Aduh. Emang seperti kau. Manusia aja kalian jajakan jadi. Itu inkarnasinya ya. Kau kan, Oh, inkarnasi, kau itu udah inkarnasi. serong. Itu kan Inkarnasi kamu itu yang ajaran paganisme, penipu, kan? inkarnasi itu. Iya kau penipu, iya kan kau tipuan. Inkarnasi aja kau nggak tahu. Inkarnasi ajaran apa itu? Iya, kalau kau berinkarnasi kan diri kau Inkarnasi. sendiri. Inkarnasi itu ajaran pagan. Inkarnasi dari bahasa apa? Nggak tahu kan bahasa Ajaran apa? Hindu. Alah, Masya Allah. Hindu. Makasih. Alah, Syukran, itu cuma bahasa Hizain. Indonesia aja. Kan hanya bahasa Indonesia yang bisa. Apa bahasa Indonesia nya inkarnasi apa? Tuhanmu inkarnasi. Inkarnasi bahasa Indonesia apa? Saya mau tanya inkarnasi bahasa apa? Saya mau tanya. Bahasa Indonesia Bahasa itu apa inkarnasi inkarnasi? apa? Bahasa Itu Indonesia apa bukan? Saya tanya. Bahasa Indonesia apa bukan? bukan. Ayo semua. Alah, memalukan. Lu lihat di KBBI itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kan memalukan kan kau? Begini aja, kita diskusi tanpa timer aja. Yang penting nggak ada Inkarnasi itu Udah penyiasat sombong lagi. pembuahan dan kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi dari suatu Memalukan. dewa. Lanjut Bro Nata. Mute dulu Triwira. Allahu sebentar dulu. Gini Ya, aja, timer semua mana, kita timer? diskusi tanpa timer. Yang penting nggak ada yang saling memotong. Oke, baik, Kamu saya sudah mulai. pernah diskusi sama saya tidak pernah memotong ketika kamu Oke, berbicara. iya, oke. Saya mulai ya. Oke, Oke, ya. silakan. Jangan ada yang Oke. potong ya teman-teman Kristen ya. Oke, Silakan ya, semua. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi menjelang siang teman-teman Kristen ya. Di Al-Qur'an itu menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam Al-Qur'an. Diterangkan dengan jelas menggunakan original teks Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi disebutkan di sini Ruhul Kudus. Nanti saya akan tanya, telusuri dari mana Roh Kudus ini muncul di Bibelnya Kristen Indonesia. Lalu kemudian dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ternyata Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dan itu diterangkan kembali dalam surah An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi yang datang membawa Al-Qur'an itu Roh Kudus yang nama lainnya adalah Jibril. Sampai di situ. Kemudian tadi setelah Anda menceritakan tentang saya bahwasanya Jibril atau Roh Kudus tidak memperkenalkan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Jibril datang atau Roh Kudus datang bukan untuk menyampaikan apa yang bersumber dari dirinya, tapi bersumber dari siapa yang mengutus dirinya. Dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang disampaikan itu adalah sesuai apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi tidak ada perkenalan. Perkenalkan nama saya Jibril, itu nggak ada, karena itu bukan firman. Yang firmannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang firman. Nah, lalu kemudian di Islam itu ada yang dikenal ar-ru'ya al-salihah. Apa itu? Sebelum Nabi itu menerima wahyu, Nabi tersebut menerima mimpi. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima mimpi, berdialog dengan malaikat Jibril alaihi salam yang menyatakan dirinya bahwa aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Ini yang disebut ar-ru'ya
al-salihah. Dan itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku berbicara kepadanya dalam mimpi. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Shalom itu adalah mimpi. Berarti apa yang dilakoni oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar, karena beliau adalah seorang nabi. Malaikat datang menyatakan diri melalui mimpi, sebelum kemudian dia bertahannuts di Gua Hira. Malaikat Jibril adalah Roh Kudus datang kepada dia. Silakan Anda buktikan yang datang kepada Paulus adalah Roh Kudus. Tafadhal. Bro Nathan, saya kasih masukan bisa nggak? Sebentar aja masukannya untuk kita. Silahkan. Begini, tolong ya. Jadi Bro Nathan ini akan membawa firman Tuhan, ya. Dan kau itu jangan ngilang ngambil firman Tuhan terus menyerang kita. Kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi saya pakai. Mulai nangis. Mulai nangis. Jangan mempermaluin kau. Mulai nangis. Buktikan bahwa Mulai nangis. Jibril sesuai dengan Al-Qur'anmu. Mulai nangis kan, mulai nangis. Kita akan buktikan bahwa itu bukan Roh Kudus, itu adalah Roh Allah itu sendiri. Iya, kamu Sesuai dengan buktikan. Oke, Dari mana Alkitab. kamu ambil Jangan kata Roh Kudus? Jangan licik kau itu. Coba-coba Licik, yang licik siapa? Itu masukan saya. Sebentar, Ya, sebentar. pokoknya jangan, kalau enggak dia turunkan aja. Mulai. Sama dipikir Bang Suma, ini kan bukan waktunya Bang Suma untuk bicara. Kok jadi saya yang di mute? Komitmen. Iya, katanya saya dengan Nat. Saya bicara Ini dulu. Sri Kekwek kenapa ngomong? Saya bicara dulu, oke? Oke, silakan. Oke, begini. Yang lain diam. Ya, di dalam Alkitab, kalau berbicara tentang Roh Kudus, ya, kalau berbicara tentang Roh Kudus, itu berbicara tentang Roh Allah itu sendiri. Di dalam Yesaya 61 ayat 1, di situ dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, dalam Zakaria 7 ayat 12 berbicara juga tentang Roh Allah yang dianugerahkan kepada penduduk Yerusalem dan Daud. Ya, ini dari Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 1 atas permukaan air. Ya, jadi kalau berbicara tentang roh yang khusus, yang adalah roh Allah itu sendiri, ya, dan roh Allah itu juga di dalam Perjanjian Lama juga sudah diberikan kepada nabi-nabinya. Contoh, Yesaya 48 ayat 16 sudah diberikan kepada Nabi Yesaya. Ya, nah, kalau berbicara juga tentang yang memperkenalkan diri, ya, di dalam Alkitab. Malaikat Gabriel yang sering kalian sebut juga di kitab kalian adalah malaikat Jibril. Itu ada di dalam Alkitab, dia memperkenalkan diri. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 19 sampai 20. Di situ malaikat Gabriel memperkenalkan diri kepada Zakaria. Dia memperkenalkan dia adalah utusan Allah. Dia adalah malaikat yang melayani Allah. Ya. Jadi kalau dia mau menyampaikan firman, dia mau menyampaikan wahyu, tentu dia harus memperkenalkan dulu dia siapa, ya, karena konsekuensi ketika dia tidak memperkenalkan diri, itu berarti dia hanya menyampaikan wahyu tanpa dia memperkenalkan dia siapa, ya. Nah, kalau Suma membawa dari data-data di mana Jibril itu adalah Roh Kudus, ya, Jibril adalah Roh Kudus. Saya bawa di Yohanes 14 ayat 26 ketika Yesus berkata, tetapi penghibur atau Roh Kudus, ya, penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan menyertai kamu. Ya. Nah, kalau Jibril adalah Roh Kudus, berarti Jibril ini adalah utusan Yesus. Ya. Konsekuensinya adalah Jibril utusan Yesus. Oke? Nah, berbicara tentang Paulus juga yang bertemu dengan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke 3 sampai 6. Di situ yang bertemu dengan Paulus adalah Yesua HaMasyiah itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri. Makanya ketika Paulus rebah di tanah, apa yang Paulus katakan? Dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia bertanya langsung, "Siapakah engkau, Tuhan?" Yesus menjawab, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya. Dan Yesus mengatakan, "Dia adalah Yesus yang telah Saulus aniaya." Ya, itu jelas. Yesus sendiri yang bertemu dengan Paulus. Ya. Lalu yang saya tanyakan, di mana Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Ya.
Karena di dalam hadits Bukhari nomor 2, di situ dikatakan Muhammad menerima wahyu kadang-kadang melalui suara gemerincing lonceng. Di dalam hadits Muslim nomor 3950, lonceng itu adalah seruling setan. Nalo. Jadi siapa yang memberikan wahyu kepada Muhammad? Silakan, Suma. Iya, lonceng seruling setan. Ya, baru-baru tanggal merah kemarin saya dengarkan lonceng dari gereja. Oke, jadi saudara, Anda tidak memberikan data sama sekali. Di mana di kitab saudara itu ada Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya terjemahan yang ada di Indonesia. Yang saya minta dalam bahasa Yunani. Apa Roh Kudus itu? Kalian rampok dari mana kata Roh Kudus itu? Ya, sebelum saya lanjut, saya minta teman-teman di bawah jangan main report, dan tolong supaya siapa si Kitty muter ini jangan dirungkat, jangan dimatikan channel komalnya ya, jangan tiba-tiba mati. Biasanya kalau sudah Bang Suma tampil kayak malaikat maut itu komalnya dimatikan. Kita lanjut aja, tenang, kita lagi belajar ini, ya. Yang dimatikan, tapi dia report Bang Suma, jangan framing. Itu lain, lain. Harus adil ya Mbak. Lain di report, lain dimatikan tiba-tiba karena nggak sanggup gitu. Jadi gini saudara, kita berbicara mengenai Roh Kudus. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah dinyatakan dalam risalah kenabiannya, beliau bermimpi ar-ruya al-salihah, dan seluruh nabi itu seperti itu. Bilangan 12 nomor 6 itu pernyataan Tuhan yang harus Anda imani dalam kitabnya orang Yahudi. Ternyata Tuhan menyatakan diri melalui mimpi sang nabi. Rasul Muhammad SAW telah mimpi, dan mimpinya diceritakan kepada Siti Aisyah, dan mimpi itu kemudian membawa beliau selalu bertahanus, menyendiri, merenungkan tentang kehidupan bangsa Arab dan dunia pada masa itu. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril, maka diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul kudus. Ini disebut dengan jelas ini, Ruhul Kudus yang datang dari Allah dengan membawa kebenaran. Disebutkan bahwa yang datang adalah Roh Kudus. Nah, yang saya minta kepada saudara, penulis kitab saudara itu, Paulus menulis 14 bab dalam penjara sebagian dia tulis. Oke, kemudian Lukas, Markus, dan juga Matius, yang Yohanes yang bukan murid Yesus. Saya minta mana di sana? Karena Yesus mengatakan setelah dia pergi yang datang Roh Kudus. Tapi ternyata Paulus ngarang cerita. Siapakah engkau Tuhan? Coba, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Bukankah diajarkan oleh Musa, Daud, Yesus? Tuhan itu nggak bisa dilihat. Suara Tuhan tidak bisa didengarkan. Kenapa dia tahu? Siapakah engkau Tuhan? Hai. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Seakan-akan Tuhan itu adalah layar tancap. Siapakah engkau Tuhan? Sementara Yesus mengajarkan, Bapa yang mengutus aku, tidak bisa kau lihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Musa mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun bisa hidup melihat Tuhan. Paulus, siapakah engkau Tuhan? Mama. Jadi saudara, coba terangkan. Ketika Yesus mau terangkan, dikatakan Roh Kudus itu datang setelah aku pergi. Roh Kudus tidak datang kalau aku tidak pergi. Kudus bukan Yesus. Harusnya siapa engkau Tuhan? Harusnya dia jawab, Saulus, Saulus, akulah Roh Kudus. Kayak gitu. Yang datang malah Yesus. Nah, coba kau terangkan, saudara Nathan, di mana di kitab saudara original teksnya Yunani itu membahas tentang Roh Kudus? Di mana? Anda membawa kitabnya orang Yahudi. Anda Kristen. Bukan Yahudi Anda itu. Yahudi dan Kristen itu beda agama, beda Tuhan, beda kitab. Tolong jawab saya. Roh Kudus kalau tidak rampok dari Al-Quran, kitab saudara perjanjian baru ambil kata Roh Kudus itu dari mana? Silakan. Oke. Jadi Suma tidak ada menanggapi sama sekali mengenai apa yang saya katakan tentang Jibril memperkenalkan diri itu di mana. Suma tidak ada menanggapi sama sekali ya. Oke. Kalau Suma menanyakan dari bahasa Yunani kata Roh Kudus ya, itu dapatnya dari mana? Roh Kudus itu adalah terjemahan ya. Saya katakan, saya jujur, Roh Kudus adalah terjemahan. Kalau dari bahasa Yunani, namanya adalah Pneuma. Ya, disebut Pneuma. Dari bahasa Ibraninya, itu Ruach HaKodes. Ya, roh dari Sang Kudus. Ya, itu berbicara tentang Roh Kudus. Makanya kalau kita berbicara tentang Roh Kudus juga, itu tidak lepas dari Roh Allah itu sendiri. Roh Allah yang kudus, yang khusus. Ya, nah kalau kita berbicara juga tentang Roh Kudus ini, kalau semua bilang Roh Kudus itu adalah Jibril, berarti Jibril itu diutus oleh Yesus.
sesuai dengan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi Jibril diutus oleh Yesus untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Ya. Nah, kalau soal tahanuts juga tadi semua mengatakan tentang tahanuts. Tahanuts itu asalnya dari mana? Itu tradisi orang-orang Arab pada zaman itu. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang pagan. Jadi Muhammad meneruskan tradisi pagan. Begitu. Enggak, kamu kenapa sudah enggak pakai bahasa Romawi aja ya? Ya, kenapa pakai bahasa kakeknya Muhammad. Diam, ini bukan waktunya kamu untuk bicara. Potong aja. Kakeknya Muhammad itu sudah melakukan tahanuts. Yang dimana dia dulu itu menganut kepercayaan pagan. Jadi Muhammad melanjutkan kepercayaan pagan. Ya. Nah, berikutnya juga mengenai apa tadi, Suma tidak menanggapi tentang wahyu yang turun. Ya, wahyu yang turun dalam gemerincing lonceng. Ya, dalam gemerincing lonceng. Bagaimana wahyu diturunkan dalam gemerincing lonceng? Sementara dikatakan di Sahih Muslim nomor 3949, malaikat tidak mau menemani orang yang di rumahnya ada lonceng dan dogi. Mohon maaf, ya. Malaikat tidak mau menemani. Ya, jadi Jibril memberikan wahyu kepada Muhammad melalui gemerincing lonceng. Dari mana ini? Sementara dikatakan malaikat tidak mau menemani orang yang di rumahnya ada lonceng. Oke? Nah, jadi tanggapi dulu. Bagaimana kalau kamu mengatakan Roh Kudus itu Jibril, Yesus mengutus Roh Kudus itu bagaimana? Ya, berarti Jibril adalah utusan Yesus. Silahkan, Suma. Bro, saya tambahin dikit bro Nathan, saya tambahin dikit. Ya silakan Pak, betul ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi ya, semua boleh ngomong dari Kristen, silakan keroyok aja nggak apa-apa. Silakan. Cuma kau diam, dia mulai motong-motong kalau mau dibuka. Lanjut. Ketawa lagi. Iya, lanjut. Jangan nangis. Yang lain diam dong. Nanti ribut. Gini, supaya kamu nggak banyak premi. Ya, jadi begini. Ya, saya baca ya Kisah Para Rasul 1. Janji Tuhan Yesus dia memberikan Roh Kudus ya. Ini saya baca Kisah Para Rasul 1. Ya, kau dengar baik-baik. Ya. Nah, jadi Kisah Para Rasul 1 sebentar saya baca ya. Kisah Para Rasul 1 ya, ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mana mungkin Roh Kudus itu malaikat? Ya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, sebelum dia terangkat ke surga. Nah, terus Kisah Para Rasul 1 ayat 12 ya. Mereka menanti-nantikan, mereka kembali ke Yerusalem. Oke, untuk menantikan itu janji Tuhan. Kamu tuh jangan bohong di sini ya. Terus Kisah Para Rasul 2, Pentakosta. Ya. Saya bacakan aja lagi. Langsung aja, terlalu terlalu panjang ya, tapi ini. Ya. Nah, saya baca ayat 8. Ayat 2 deh, ayat 2. Oke, Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, itu di Yerusalem, sesuai dengan yang mereka tunggu janji itu. Tiba-tiba turunlah dari langit. Ya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus, itu yang dikirim Tuhan Yesus. Bukan malaikat Gabriel. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, ini seluruh Yerusalem heboh. Bukan cuma satu orang yang saksikan. Ada saksinya banyak. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunan orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa ini dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Virginia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi mereka juga mengucapkan bahasa Yunani. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Ya, termasuk bahasa Anda itu, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, ada yang menyindir, ya kaulah yang menyindir itu. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya kan? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka. Petrus ya. Jangan main kick lagi Hos ya. Ya, Petrus yang berkata, ingat Petrus jangan kau rubah jadi Paulus. Ya, lalu Petrus berkata dengan suara nyaring, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ya kau bilang dulu Suma, ini Alkitab yang saya baca yang kamu ngais-ngais. Saya tanya Roh Kudus itu di mana dalam bahasa Yunani? Kau diam dulu. Mana? Belum selesai saya baca. Ini bukan gereja, Bung. Kamu lagi di hadapan Bang Suma. Dia ganggu. Ahli Bible kau hadapi kok kau ngomong kayak gitu? Ganggu. Mau ngapain kamu mempermalukan Kristen aja kau? Saya mau baca. Apa kau baca? Noni, ini orang gimana sih? Kamu ngerti masalahnya enggak yang diperbincangkan? Kamu ngerti enggak? Permasalahannya Roh Kudus loh yang kita bahas. Anda itu diam dulu, penyesat. Roh Kudus itu bekerja di Islam atau di Kristen? Saya belum selesai baca. Jualan kecap. Mbak Noni, tolong di ini dia dong. Saya baca firman Tuhan bukan retorika. Saya tanya apa? Soalnya masalahnya apa? Kau diam dulu. Kau masuk di Komal sini, kau diam dulu. Menghabiskan waktu tapi jualan obat. Bukan menghabiskan waktu, kau tunggu Dikiranya dulu. bisa menolong, ternyata nggak bisa. Cuman kayak begini. Noni, saya baca firman ini belum selesai. Kenapa dia kok begitu, Noni? Mbak Noni? Iya, sesuai nggak nyambung. Bahasan kita apa? Dimute dulu Bang Suma dimute dulu. Bu Noni, coba kamu pikir masuk enggak dalam logika Anda itu materi apa itu dibahas? Dimute dulu, didengarin dulu biar dibaca. Tolong dia dimute-kan, Bos. Memang kurang ajar orang ini. Kurang ajar memang. Ya, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat dan terun-terun akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Bahasa apa dia itu? Saudara Nathan itu ngapain dia tuh? Kesurupan. Yang lain di mute dulu. Yang lain di mute dulu. Jelas lah gitu. Memang kurang ajar kau itu. Kau dibilang gurunda. Turunin muslim yang lainnya kak. Tolong turun yang muslim lainnya. Keributan. Kenapa kau potong-potong? Saya belum selesai baca. Oke, nanti saya 10 menit, 15 menit ya boleh ya. Kau picik semua. Biar telingamu meledak. Gak nyambung kau. Kau pendusta kok. Kau diam dulu. Ini bukan sekolah minggu. Dan aku mengadakan atas langit dan tanah di bawah bumi. Ya matahari akan yang jelas kita diam lihat aja dulu. Jangan main. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepada mengapain dia ini Triwira kerasukan dia ini. Ya, kau ini aneh. Ini kurang ajar orang ini. Terlalu panjang Triwira soalnya. Sudah saya baca. Oke, sudah ya. Sakit. Sudah selesai. Oke, giliran saya. Dengarkan. Triwira, pasang kuping kau. Kamu jangan begitu. Belum selesai dibaca. Ini yang saya baca firman Tuhan. Yang terkait dengan itu bukan firman Tuhan itu karangan orang Romawi itu. Dengarkan. Jangan menghujat Bang Suma. Tidak boleh menghujat loh. Dengarkan Triwira. Triwira dengarkan. Ya silakan. Udah dengarkan. Pasang kuping kau baik-baik ya. Yang kau bahas tadi itu pertama Kisah Para Pewarta 1 nomor 4 katamu. Kamu salah. Yang benar adalah nomor 5. Kamu harus belajar sama Bang Suma. Oke? Nah sekarang saya kasih supaya kamu paham. Di dalam Kisah Para Pewarta 1 nomor 5 di situ tidak ada Roh Kudus, Bung. Oke? Baptitesti Hagio Mesta Pelas Tautas Heberas. Tidak ada Roh Kudus di situ.
Kau melari kemana? Roh Kudus dalam kitab Kristen itu cuma muncul di Indonesia. Di kitab original teksnya itu nggak ada. Kamu ingin mengatakan Elohim, Ruah Elohim dalam kitabnya orang Yahudi, ketika diterangkan Ruah Elohim itu tidak merujuk kepada Roh Kudus. Oke? Ruah Elohim itu artinya adalah Roh Tuhan. Kenapa larinya ke Kudus? Hah? Ruah HaKodes itu artinya roh yang suci. Kenapa kamu larikan ke Roh Kudus? Apa nyambungnya? Ruah HaKodes, angin yang bersih, angin yang suci dalam bahasa Indonesianya. Kenapa kita mau ada kata Roh Kudus? Dari mana kamu ambil? Oh, dari kata Ruah HaKodes. Ruah HaKodes itu Indonesianya angin bersih atau roh suci. Kau belajar gitu ya. Kamu belajar supaya kamu paham. Terus saudara Nathan, dalam bahasa Yunani, to agiopeneima itu tidak merujuk kepada Roh Kudus. Kamu belajar dulu dan kamu boleh cari data di dalam kitabmu, di kitab Kristen Perjanjian Baru itu, kata to agiopeneima yang berujuk kepada Tuhan itu tertulis di data mana? Kitab mana? Surah apa? Nomor berapa? Bab berapa? Tunjukkan ke saya. Nggak ada. Kata Roh Kudus Kristen Indonesia ambil itu dari Al-Quran. Tidak ada dari bahasa Ibrani, nggak ada dari bahasa Yunani pun nggak ada. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran. Paham? Makanya belajar, jangan cuma dengarkan di gereja aja. Saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran itu didatangkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara Nathan, berarti Yesus dong mengutus. Bukan seperti itu. Para nabi itu sudah diperjanjikan oleh Allah sebagai duta Tuhan, sebagai wakil Tuhan. Makanya kami beriman kepada Nabi Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Beliau nabi kami. Beliau rasul, beliau nabi yang datang kepada Bani Israel. Nabi kami yang diutus oleh Tuhan kami, yang dikhususkan kepada saudara kami Bani Israel. Kristen ini siapa, dari mana? Ya, pahami itu dulu. Jadi ketika berbicara tentang Yesus mengutus Roh Kudus, bukan kayak begitu ceritanya. Kau baca Yohanes 14 nomor 16, atau kau baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, biar kau tamat di situ. Yesus minta kepada Tuhan kami, ya Bapa, minta kepada Bapa dia supaya didatangkan Roh Kudus itu. Untuk apa? Supaya didatangkan untuk membimbing seluruh manusia. Bimbingannya itulah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya diterangkan litubayyina linnas. Al-Quran itu datang untuk seluruh umat manusia dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu datang ke Paulus. Mana datanya? Roh Kudus datang ke Paulus. Mana datanya? Mana datanya? Roh Kudus datang ke Lukas. Mana? Tunjukkan. Roh Kudus datang ke Lukas sehingga Lukas bercerita. Theophilus yang mulia. Mana? Buktikan. Mana? Di mana tertulis itu bahwa kitabmu itu buka Yohanes 20 ayat 22. Oke, kita buka. Kita buka. Yohanes 20, silakan Anda bacakan. Baca. Iya, silakan. Saya nggak bawa device, bentar saya pinjam ya, sebentar ya. Oke, silakan. Nah, ini ada penolong biar bisa menjelaskan. Ya. Bukan penolong gitu, jelas tadi Petrus berkata dan mereka terima Roh Kudus kok. Ini penipu. Kenapa Anda nangis? Santai aja kamu. Kamu nggak ada ilmu, tapi kamu sudah jelas. Silakan Bro Daniel. Kok jadi saya? Firmannya dia masih ngeles. Penipu. Bentar dulu Triwira, bentar dulu. Apa? Kenapa? Kamu kenapa Trimurti? Trik kau kenapa? Ya, silakan. Ya, silakan Anda bacakan. Berkata demikian, bagus. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oh, ini mereka semua menerima Roh Kudus. Baru kamu bilang tadi Yohanes 16 ayat 7 bahwa dia meminta kepada Bapa. Kita baca lagi ya, Yohanes. Ya, silakan. Yohanes 16 ayat 7. Ya, silakan. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus. Dia sendiri yang mengutus.
kepadamu. Bukan dia minta ke Bapak dulu. Enggak, ini dia bilang sendiri. Kalau ada dalilnya gimana? Ini kamu jangan kasihkan dengan ayat dalil-dalil. Ini Loh, nggak bisa. Aku akan minta kepada Bapak. Tunggu bentar Bang. Ini semua kamu yang Tolonglah yang sopan dikit sama tamu host ya. Kalau memang nggak senang atau nggak sanggup bilang aja gitu, turunin aja. Siapa yang nggak sanggup? Jangan main Yohanes, kamu diam aja yang dulu. gentleman lah. Yohanes 14. Saya belum ngomong loh dari tadi. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta. Aku akan minta kepada Bapak. Apa tuh? Cuma kamu yang berkata tadi kan sendiri, kamu bilang Yohanes teman saya 16 dikik. ayat Mulai. 7. Terlalu banyak ngerocos gini semua. Kamu sendiri yang mengambil dalil itu. Jadi saya membacakan lagi. Silakan. Jadi kamu yang mengambil di Yohanes 16 ayat 7, kamu bilang dia meminta, sedangkan di situ dia Yohanes 14 nomor 16. Kamu baca bilang sendiri Yohanes saya 16 tak mengatakan ayat ambil 7. data Yohanes 14:16 atau Yohanes Kamu anak 16:17 bilang sampai tadi, nomor 15. baca Yohanes 16 ayat 7 Ini sampai 8. Yohanes 14. Aku akan minta kepada Tuhan dan Kamu Tuhan yang akan bilang. memberi kepadamu seorang Saya penolong ini yang kalau lain. Dalil. kamu mengambil dalil, Ini dalil nih. saya itu Ini. menyimak. Jadi Ini dalil pada saat ini. kamu ngomong Yohanes dengar, 14:16. Ini dalil mau dikemanakan? Mau ditipeks. Bicara dulu. Bro Suma. Udah ya, Kamu giliran saya. Tadi gini Suma, saya belum bicara dari tadi, Suma. Entar enggak gini. Saya tanggapi dulu saudara Daniel ini. Dia jualan obat juga. Tunggu dulu. Yohanes 20 nomor 22 itu tidak ada Roh Kudus di situ, Bung. Yang ada adalah pneumahogeon. Sabar dulu. Suma kamu bilang tadi, kamu tanyakan di mana dalil para murid-murid menerima Roh Kudus. Iya, kamu tunjukkan Yohanes 20 nomor 22 kan? Di situ tidak ada Roh Kudus, Bung. Di situ adalah pneumahogeon. Pneumahogeon dalam bahasa Indonesia apa? Ayo tertawa, ayo Sudah tertawa. jelas dikatakan kamu kan minta dalil. Iya, saya minta kasih dalil. terus. Tapi engkau menunjukkan bahasa Indonesia kan? Saya minta original teks kitabmu. Di situ adalah pneumahagion. Suma dengar. Kamu ngerti arti hagion? Lebih lama Ngerti? lebih kayak anak kecil sih. Suma, kalau Jangan coba diskusi, tipu-tipu dengan saya, Bung. Kok nipu-nipu? Kamu kan minta dalil. tapi Tidak saya ada kasih. di dalam dengarkan, tidak ada di dalam Yohanes 20 nomor 22 itu Kalau Roh kamu Kudus mau enggak diskusi, ada. saya turunin kau ini, Suma. Mulai Kalau kamu diskusi, mulai saya turunin kau. mulai Kau daripada yang kalian sendiri malu minta mending dalil. baik turunkan saya. Kalau kalian malu nggak apa-apa. Oke. Coba daripada malu. Iya. Kalau kau turunkan saya berarti kamu malu berarti ya kan? Sebentar teman-teman, Kan gitu. Kita diskusi dengan saya dulu. Nah, bro, ya kok dikeluarin? Nggak usah dipertahankan. Kalau diskusi kayak gitu nggak usah. Dia minta Bukan. dalil, kita kan Bukan. kasih dalil, bro. Bukan gitu, Daniel. Kasih dalil yang salah, Daniel. Bukan begitu, Pak. Dalilnya di mana? Bukan Hidayat. begitu, bukan sama menyalahkan. Maksudnya begini, kalau saya nih yang sudah lama berdebat sama Zulkifli M. Abbas, saya tahu. Saya udah skakmat dia berkali-kali. Caranya nggak begitu, teman-teman. Loh, kenapa diturunin? Iya, Kenapa makanya diturunin? kita masuk ke premisnya dia aja, Bro Daniel. Saya tahu triknya kalau debat itu. Kenapa RBN aja diturunin, tadi Bang udah Zuma? kewalahan. Dari dulu kayak gitu dia. Enggak, kalau sama saya Enggak gitu dong, harus kalau adil sama dong, saya udah harus kelar adil. itu. Makanya saya dari tadi nyimak Ya dulu. udah buktikan makanya naikkan dulu Suma lagi. satu lawan banyak, naikkan. Satu lawan Nggak usah, banyak, saya makanya aja. Boleh, Mas boleh. Suma. Gini. satu Saya lawan aja, Mas banyak. Suma. Kita kalau Bang, kalau nih dengerin dulu. Rashid. Ini Gini, cuman Rashid. buat ini. Kalau Bang Zuma dinaik turunin kayak begini, ini bakal rungkat ini rum. Kalau Oke? yang mau rungkatkan nggak bakalan rungkatkan gini, bro. Kalau diskusi tuh Naikin lagi. dia berdeklarasi. Coba naikin dulu. Ayo long, laki-laki dong, laki-laki. Ayo, Iya, bisa yuk. tapi gini, Suma itu Nggak ada jangan kata dibilang tapi, gurunda. nggak ada kata tapi. Itu Ayo, tadi ayo. kan sudah kita jelaskan ayat firman Tuhan Petrus Triwira. berkata. Ayo. Dan Triwira. kenapa Yang dia berani kenapa gitu loh? Triwira. Kalau menurut saya Naikkan, dia Bang. Triwira nggak memang dengar ingin omongan apa? saya. Ingin menyerang kita dengan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Triwira. Itu jelas kok. Ya udah buktikan. Siapa kalau yang bisa memang. nggak jelas? Kenapa dia Triwira, mantap? dengar saya Triwira. Aduh. Bro Kamu Triwira. harus ahli dong, harus tahu semua kitab-kitabmu biar kalian tidak kelabakan untuk menjawab. Iya, Kamu tahu mau tapi diskusi. jangan begitu. Dari Bro dulu dia Triwira, begitu. kamu mau Cak. diskusi, Sudah. Rashid. Jangan bebas, Kamu mau jangan diskusi? bebas. Jangan bebas. Triwira. Ayo naikin. Gurunda apa? Gurunda penyerong. Ayo naikin. Kenapa Kamu malah mau diturunin? Malah Kamu mau diturunin terus diskusi, ngata-ngatain. Kalian laki-laki. Parasit. Begini Biar saya Kristen. ngomong sama Triwira sebentar. Triwira, bro.
Bro Triwira. Emang kalau Rasid sendiri nggak mampu kamu Rasid? Enggak, oke, nanti Rasid sama saya. Bro Triwira, gini loh, kalau itu tuh jangan kepanjangan. Karena begini, kita harus kejar, kita harus bisa masuk ke intinya dia. Jangan dikasih ring yang besar, dikecilin ringnya. Aku itu udah debat sama Zuma itu udah lama, dari 2012 ya. Tapi nggak pernah menang-menang. Lo enggak, Zulkifli Nggak waktu itu pernah ya? begini ceritanya. Entar saya ceritain. Zulkifli kan waktu itu nih, waktu diskusi, Zulkifli kenal saya kok, kalau saya pakai suara asli saya, ya. Zulkifli bilang, saya tanya sama Zulkifli, kamu ikut mazhab yang mana? Dia bilang semuanya. Kan begitu. Lalu saya lalu ditanya, anjing itu haram gak? Sebentar dulu, anjing haram gak? Kata dia haram. Loh, di mazhab Maliki anjing tuh nggak haram. Zulkiflinya blunder. Gitu. Gak usah dipentalin. Iya, coba Zulkiflinya masuk dulu. Biar diskusi sama saya. Diskusi enak ya, diskusi enak. Komal. Tenang Bro Daniel. Selama tenang, Bang Bro Zuma Daniel. masih hidup, jangan Iya. buka Komal. Iya. Gimana? Dengarkan ya, saudara. Yohanes 20 nomor 22 itu tadi kalian ditipu oleh terjemah. Di situ tertulis pneumagogion. Oke, aku mau dan ada tanya. Roh Kudus di situ. Oke. Pneumagogion itu dalam bahasa Yunani di Indonesia kan artinya apa? Ya, coba Anda terangkan ke saya. Justru saya bertanya, kudus dalam bahasa Yunaninya apa? Coba. Kudus dalam bahasa Yunaninya hagios. Terus pneuma apa? Pneuma itu roh. Pneuma apa? Pneuma apa? Roh. Pneuma itu spirit, kekuatan. Iya, roh. Kok adalah roh? Roh itu makhluk. Bukan. Aku di-kick 2 akun saya diblokir sama siapa? Sama Nathan. Sebentar Bang Zuma. Teman-teman diam dulu. Parah. Mulai framing nih, saya nggak pernah Sorry, hostnya yang blokir saya. Saya dari tadi Sebentar, diam. Hostnya yang blokir. Teman saya mau tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman memperbolehkan nggak saya diskusi dengan Zuma? Iya, coba Silakan. Samuel ya. Jadi yang tadi gimana? Yang 2 orang tadi gimana? Yang 2 orang tadi gimana? Udah Nggak tidur. tahu. Nanti dulu. Teman-teman mengizinkan nggak? Kalau mengizinkan, Aduh, parah. Ini diskusinya 2 arah apa 1 arah nih? 2 arah. Saya sih sukanya 4 jalur ya, gitu. Tapi saya mau. cuma jangan banyak cakap, tunjukin. Kenapa? Saya minta data di dalam original teks kitabmu tentang Roh Kudus. Iya, nanti kalau kau ditanya balik kau jangan mudah congor kau. Lah, saya semua tadi sudah mau jawab diskusi. pertanyaan kalian. Ya sudah. Sebentar Bang Zuma. Allahu Akbar. Ya, silakan. Tunjukin kebotolanmu. Kebotolanmu Yang botol siapa yang ngambil kitabnya orang? Iya, Gimana? tunjukin botolnya. Teman-teman sebentar dulu ya. Ya, bikin timer aja sampai bisa bikin timer. Jangan sebut nama saya. Jangan sebut nama saya. Yang baper turunin aja. Terus saya kapan mulainya ini? Bukan sombong. Kalian yang harus diajarkan tentang kitabmu. Kita nggak tahu. Kitabmu itu harus kamu pahami. Tunggu teman-teman kan. Yang sombong siapa? Pakai temar. Ya, saya trip 1 lawan 7, silakan. Yang Muslim 5, yang Kristen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lawan Bang Zuma. Oke. Ya udah, kamu sama apa dulu? Sama Valentino. Kita diam ya. Sama Valentino. Ya. Oke, boleh. Ya, oke, silakan. Baik. Iya. Oke. Ya, tema yang sama ya, karena yang tadi 2 orang itu sudah nggak sanggup. Ya, jadi butuh bantuan. Ini butuh bantuan. Oke. Masing-masing 3 menit ya. Masing-masing 3 menit. Itu yang pakai musik matiin dulu ya. Di silent dulu, mic-nya di silent dulu yang Temanya lain. apa ini? Bang Valentino Zuma, temanya apa ini? Ayo kita buat. Ya, temanya tentang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Roh Kudus datang kepada penulis-penulis kitab saudara, kan gitu. Iya, sudah, ayo. Ya, silakan. Oke, kita beri kesempatan dulu sama. Silakan Anda tanggapi. Oke. Mana temernya? Mana?
Triwira, kau bagian timer aja Triwira. Kamu nggak ada gunanya di sini. Gurunda sebentar. Triwira kasih timer aja dia. Host, ada berapa moderator di Komalmu ini, host? Kalau bisa dihapus dulu semua moderator itu. Udah diam aja dulu. Diam dulu kau, diam dulu. Ini mau diam. bertahan tidak Komalnya? Diam dulu. Kau tuh dari tadi kejang-kejang semua gimana sih? Oke. Dan untuk saudara-saudara di bawah, tolong tap-tap layar ya. Tolong tap-tap layar ya. Biar dapat koin kau di sini. Turunkan aja, host. Saya beli muka kau. Dua kali kau sini. Koin itu dari Islam sendiri. Ginjalmu saya beli. Oke. Siapa yang kasih mas koin? Sakit hati Mari ya. kita saksikan saudara begini aja. Pertahankan Komal ini ya teman-teman. Saudara-saudara muslim pertahankan Komal ini. Sebentar dulu. Cuma ada 2 biji. Cuma ada 2, tenang aja kau. 2 lawan 2 aja. Samuel sama Daniel. Saya sendiri lawan kalian 7 orang. Sendiri. Saya di sini biar dilihat audiens, biar dipertahankan Komalnya. Oke teman-teman ya. Pertahankan Komalnya dan saksikan. Jadi diskusinya ini Roh Kudus ya. Biar mereka disebut rata di sini. Ya, Roh Kudus, betul. Oke. Betul. Roh Kudus masalah Roh Kudus. Siapa bisa Ini tanya? akan pentalin siapa? Triwira timer aja, suruh dia timer supaya ada fungsinya. Triwira itu tahu lau salah, nggak ada guna-gunanya dia, cuma bisa kayak gitu Sumajang kayak anak kecil begitu terus. Bercanda Bung, bercanda, santai, jangan tegang. Relax, teman-teman. Relax dong. Atau ini kerbau betina mungkin. Oke, kerbau ya bagus, cocok kerbau pakai timer bagus. Iya udah. Gimana? Tapi kalau kerbau timermu tampilkan. Ngaur langsung dipotong ya. Nggak ada ngaur-ngaur. Nggak ada ngaur-ngaur, kerbau santai aja, santai. Oke. Jangan bertakia sini ya. Nggak ada takia, kalian yang akan tengkurap di sini. Tengok aja nanti. Udah Suama. Udah kita buktikan aja. Yuk. Oke. Kerbau betina, tunjukin timer. Dari siapa dulu? Yang mau bernarasi silakan. Ya, silakan. Saya dulu deh. Saya tanggapi ya. Roh Kudus itu, roh itu berasal dari bahasa Ibrani, ruah. Kudus itu dari bahasa Ibrani yaitu kados atau kodes. Nah, bahasa Yunani bukan berakar dari bahasa Semitik. Maka diterjemahkan roh itu adalah Pneuma, kudus itu adalah Hagios. Nah, kenapa ada bahasa Arab roh kudus, rohul kudus? Karena bahasa Arab masih berakar dari bahasa Ibrani dan Aram. Gitu ya. Jadi kalau Zuma bilang tidak ada kata roh kudus, ya buat saya gimana ya berdiskusi seperti ini? Tahu akar bahasa Yunani. Nah, jadi kita sudah buktikan bahwa Roh Kudus diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dari rumpun Yafit, bukan Semit, yaitu Pneuma Hagios. Ya, silakan Zuma buktikan ayat lain bahwa Pneuma Hagios bukan untuk menerjemahkan Roh Kudus. Itu saja dari saya. Ya. Langsung, teman-teman ada yang mau nambahin atau enggak? Atau cukup saya saja? Udah. Tolong jangan sebut nama saya. Oke, giliran saya? Ya, silakan Zuma. Oke, silakan Bang Zuma. Oke. Iya. Di reset lagi timernya 3 menit. 3 menit. Oke, baik. Ya, silakan Zuma. Oke. Saudara harus memahami ya, di dalam Al-Quran itu secara original teks kata Roh Kudus itu terpampang dengan jelas. Kul nazzalahu ruhul kudus. Ini ada nih. Ini hak paten. Tidak bisa Anda ganggu gugat. Sementara di dalam kitab saudara tidak ada Roh Kudus itu, nggak ada. Di bahasa Yunani Hagion itu diindonesiakan suci, bukan kudus. Tolonglah belajar lagi. Kenapa? Karena muatan roh suci dengan roh kudus itu berbeda. Kitab Indonesia, Bible,
Mengambil kata Roh Kudus dari mana ngambilnya? Kalau mau diindonesiakan, pneuma hagion itu artinya semangat suci. Kenapa malu-malu Anda menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Kenapa harus nyerempet masuk ke dalam bahasa Quran? Kenapa? Itu yang pertama. Ya, agar Anda pahami, hagion itu artinya suci. Di Indonesia kan ya suci, Bung. Bukan lari ke bahasa Arab, bukan lari ke bahasa Ibrani. Mau ngapain kalian menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Arab di Indonesia ini? Mau ngapain? Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai pneuma, spirit, itu juga bisa jiwa, bisa juga sukma, sukma suci, roh suci dan seterusnya. Ngapain ke Roh Kudus? Ngapain coba? Sedangkan Roh Kudus itu cakupannya adalah spirit dari Tuhan. Spirit dari Tuhan artinya malaikat. Malaikat dari Tuhan artinya Jibril. Jibril itu nama lainnya lah itu Roh Kudus. Di kitab saudara nggak ada. Coba. Hagion itu suci bahasa Indonesianya, bukan kudus. Terus kenapa Anda masih membawa Roh Kudus? Kenapa nggak roh suci? Atau makhluk suci? Kenapa? Kenapa harusnya rempet ke Quran? Karena ada yang ingin Anda jajakan di sana. Nah, sedangkan Al-Quran, itu yang pertama ya. Yang kedua, sedangkan Al-Quran ini, kitab suci ini, didatangkan kemudian dari Allah melalui Roh Kudus. Sedangkan yang Anda tunjukkan tadi, kisah para Rasul 1, nomor 5, yang tadi salah sebut Triwira, kemudian Yohanes 20, nomor 22, itu bukan mengutus Roh Kudus kepada penulis-penulis hukum-hukum. Coba dong. Yang kita bahas ini, apakah tulisan-tulisan pengarang kitab saudara itu dari Roh Kudus, dari Jibril, dari Roh Tuhan? Mana dalilnya? Tunjukkan. Paulus didatangi oleh Roh Kudus itu di mana? Surat Roma kah atau di mana? Itu yang kita butuh, Bung. 2 PR Anda, silakan. Oke, giliran saya ya. Mantap, langsung silahkan. Pegangan, ya. Pak. Tadi cuma 3 menit buang-buang waktu, Sum. Tar. Menitnya ya. Iya, sudah. Cuma tadi 3 menit buang-buang waktu. Kan narasi saya tadi saya katakan Roh Kudus itu dari bahasa Ibrani. Nah, silakan nanti teman-teman buka interlinearnya ya. Dari kata ruah dan kados atau kodes, ruah hakodes ya. Roh Sang Kudus itu ada definite artikel hakodes, ruah Sang Kodes. Capek saya nih bahasa Jawa ya. Nah, terus gini. Roh itu definisinya, leksikonnya dari bahasa Ibrani itu ada 4 ya. Bro Juma, yaitu adalah udara bergerak, semangat, kuasa, energi. Begitu. Ya. Jadi nanti kalau Bro Juma ketik angin, itu roh juga. Udara bergerak, itu roh juga gitu. Nah, tetapi itu kan bahasa Semitik. Nah, kalau di apa namanya Yunaninya itu tidak diterjemahkan roh. Berarti Bro Zuma ini yang sangat terkenal ini kok lucu. Mana Roh Kudus itu di bahasa Yunani? Bahasa Semitiknya beda. Kenapa nggak kamu tanya? Mana kata Roh Kudus dalam Alkitab bahasa Inggris? Kan kamu lucu. Terus gini loh ya. Hagios itu artinya suci. Salah. Hagios itu kudus. Kalau suci dalam bahasa Yunaninya adalah, sebentar, saya tadi udah screen. Pernah sapa pale lah. Baru cari ya? Harusnya kamu belajar dulu, itu, Bro. Sebentar, jangan dipotong. Suci itu dalam bahasa Yunaninya adalah katara. Suci. Nah, suci itu bukan kudus, Zoom. Makanya di dalam Alkitab selalu ada 2 kata, suci dan kuduslah kamu. Kudus bukan suci, suci bukan kudus. Suci itu bersih, kudus itu khusus. Silakan kamu ketik di LAI dalam Perjanjian Lama, yaitu kata kudus khusus. Nanti ketemu. Kudus adalah yang harus khusus. Belajar kau itu. Sebentar, jangan dipotong. Ini waktu saya. Jangan dipotong, Triwira. Jangan dipotong. Ya. Lanjut. Jadi kamu ini yang terparah buat saya selama saya kenal Zuma ini. Loh, kok masa di mana kata kudus dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani misalnya begitu? Itu bukan rumpunnya mereka.
kamu terlalu tolol begitu, ya. Jadi kudus itu dari bahasa Ibrani. Lah para rasul itu kan bahasanya mereka orang Yahudi. Ketika dia berbahasa Yunani, dia memakai konteks-konteks yang Roh Kudus dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani gitu. Lah jadi kalau suci itu bersih. Kamu cek KBBI. Arti suci dalam KBBI itu bersih, bukan kudus. Tuh capek saya bahasa Jawa. Udah cukup lah teman-teman. Udah cukup ya. Bahasanya dijaga dong. Katanya berpendidikan begitu. Iya dong, nanti aku jaga lah. Kita ini bro. Zuma kita ini bro. Oke lanjut dulu teman-teman. Oke bro, sabar. Ya, saya lah, giliran saya kan. Ya silakan. Oke, saya boleh diperbesarkan dulu bang. Host, besarin layarnya Suma host. Iya, baru kali ini saya mau buka kamera untuk teman-teman ikhlas. Masya Allah. Awas salah buka ya, nanti nonjol pula muka kau. Nih santai. Nih. Apa suci? Suci? Indonesia suci? Bahasa Yunaninya apa? Katarak ya? Oh, matamu katarak. Matamu katarak atau apa? Oh suci. Oh ya oke. Gitu ya. Cara belajarnya itu sederhana, Bung. Jadi kita nggak usah pakai nipu-nipu lah. Jadi hagios itu dalam bahasa Indonesia itu suci. Jadi kamu itu punya Tuhan itu roh suci. Jadi Tuhanmu itu roh yang suci gitu loh. Malaikat Tuhan kalian itu. Malaikat. Kalian mempertuhankan malaikat utusan Tuhan. Sudah malaikat disembah, manusia juga disembah. Gitu ya. Nah, oke. Kembali kepada yang saya terangkan tadi. Di pasal kedua, mana tunjukkan Roh Kudus datang, malaikat suci datang kepada Paulus. Mana buktikan? Kalau kami kan jelas, malaikat Jibril, malaikat suci yang datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Mana coba tunjukkan ke saya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus Roh Kudus. Roh Kudus datang setelah Yesus, kemana perginya? Ke Paulus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan narasi dalam Al-Qur'an, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Dan Jibril ini adalah qul nazzalahu ruhul qudus. Jibril ini adalah Roh Kudus. Berarti Yesus minta Roh Kudus agar didatangkan oleh Bapa. Roh Kudusnya larinya ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patahkan itu. Putuskan mata rantai itu, bahwa Roh Kudus yang diminta oleh Yesus bukan datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi datang kepada Paulus yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Yesus. Roh Kuduslah yang mengajarkan Kristen menyembah kepada Yesus, karena Roh Kudus datang kepada Paulus. Mana buktinya? Tunjukkan ke kita. Di mana saatnya Paulus menulis kitab-kitabnya, disitulah Roh Kudus datang mengilhami dia. Tertulis di mana itu? Coba, mana buktikan yang ada Saulus, Saulus, siapakah engkau? Tuhan, harusnya siapakah engkau Roh Kudus? Tolonglah teman-teman Kristen, kita berdamai dengan kebenaran itu. Jangan saling membenci satu sama lain. Bang Suma tampil untuk melegakan otak, merenggangkan saraf-saraf kalian. Roh Kudus itu datang setelah Yesus. Mana Roh Kudusnya yang datang kepada Paulus? Tunjuk dalil, satu aja, satu. Kalau ada dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus, kita selesai. Silakan Anda tunjukkan. Mantap. Ya, silakan timernya. Gokil. Cuma nggak singgung kitab Ibrani ya, kitab Perjanjian Lama, kata Ruach HaKodes ya. Udah timernya teman-teman, mana? Sudah. Oke, tolong di stop dulu, aku mau mulai ngomong tadi belum. Oke, saya minta tolong teman-teman buka KBBI, kata bersih, kata suci. Jadi konteksnya Zuma itu aneh. Lah ini kan bahasa Indonesia. Lah sekarang kata suci, coba teman-teman lihat.
Coba bisa dibuka kameranya nggak di situ? Host, tolong bantu saya. Kata suci itu apa menurut KBBI? Kasihan loh. Stop dulu timernya. Timernya di stop dulu. Timernya itu udah lah ngoceh. Siapa nih yang ngomong ini, Pak Valentino ya? Pak Valentino, iya. Masa lupa sama saya, mantannya sendiri. Bukan, itunya nggak ada, cenut-cenutnya nggak ada, nggak tahu. Ini udah cenut-cenutnya di sini aja. Udah langsung itu datanya keluarin, bantuin dong. Bisa buka, soalnya keluarin datanya, tampakkan di kameranya. Triwira, tolong dulu bantu, nanti kamu tak cucu kamu nanti. Nggak ada yang bisa nunjukin. Oke, ya sudah teman-teman silakan cek masing-masing di situ. Kata suci menurut KBBI adalah bersih. Nah sekarang ketika kamu cari kata bersih dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunaninya katara. Itu ya. Jelas ya. Nah di dalam kitab perjanjian lama, ya, suci itu bukan kudus, Zul. Kamu belum singgung-singgung itu. Nah terus saya langsung cepat saja. Aku kerja sekejap. Oke, saya langsung cepat saja. Di mana Paulus ketemu? Kamu liatin tuh. Teman-teman, saya lagi ngomong, ini di mute nggak? Diberhentiin timernya atau jalan? Udah. Halo. Oke. Paulus itu bukan. Ya. Oke, Bang Valentino, saya bisa bantu untuk buka KBBI tadi. Iya, silakan. Perlihatkan kameranya itu di situ. Coba kamera. Kata suci dalam KBBI artinya apa? Capek saya bahasa Jawa nih. Oke, kata suci. Sebentar. Kata suci di sini di KBBI artinya itu bersih. Contohnya air suci. Buka. Open cam biar teman saya my brother Zul ini yang lupa sama saya ingat tahu lihat itu. Ini kelihatan nggak teman-teman? Tolong dibesarin, host. Nah, ya. Menurut di sini kata suci itu artinya bersih. Ya sudah kalau begitu, mau kotor juga nggak apa-apa. Saya suka kotor-kotor. Lah lalu sekarang Paulus kan teman-teman nih tadi Zuma nanya waktunya dijalankan ya. Nah teman-teman nanya di mana Paulus ketemu Roh Kudus? Loh lebih keren, Jul. Paulus itu ketemu Yesus loh, ketemu Tuhan. Kisah Para Rasul 26 ayat 15. Tetapi aku menjawab, ini Paulus ngomong, siapakah engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya yang dianiayanya itu para pengikut Yesus, sama saja menganiaya Yesus. Itu ada ayatnya ya. Lalu Kisah Rasul, sebentar ya. Sebentar dulu. Katanya oke. Sekarang Kisah Rasul 22 ayat 8. Jawabku, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Gitu. Jadi Paulus ini nanya, karena ada cahaya itu, Paulus orang Yahudi, biasanya cahaya itu adalah Tuhan terang, Allah itu terang. Makanya dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Lalu kata Tuhan, akulah Yesus. Jadi Yesus sekaligus di situ mengaku bahwa dirinya adalah Yesus yang bertemu dengan Paulus, dan Yesus itu Tuhan. Itu aja, bukan Roh Kudus. Gitu ya. Nanti kalau Bro Zul bilang Muhammad ketemu Jibril, nanti tak tanya siapa saksinya. Dari Al-Fatihah sampai Anas tuh berfirman Allah, misalnya Qul ya Robi. Loh saksinya sopo? Itu kan kata Muhammad. Saksinya sopo itu? Lah kalau Paulus ada saksinya, ya, yang setengah dari yang ikut Paulus, ya separuh dari teman-teman yang ekspedisi itu mendengar namun tak melihat. Yang setengah lagi melihat namun tak mendengar. Jadi ada konfirmasi. Gua nggak lihat, oh tapi gua dengar katanya. Gua nggak dengar, tapi lu kan lihat. Gitu. Tapi Paulus kedua-duanya. Dia melihat cahaya itu sampai buta dan dia mendengar suaranya. Itu lebih dari Roh Kudus. Capek bahasa Jawa. Ini kalau caranya begini, ini namanya kan menyengsarayakan ya. Gitu loh. Menyelenggarakan gitu. Bentar dulu supaya jangan diketawain ya. Menyelenggarakan. Itu saya jadi gak enak sama Mahfud MD. Ya udah itu aja teman-teman. Menyesatkan. Lanjut. Dah.
Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Gurunda. Jadi saudara Valentino, Anda mencoba membawa kata suci ke bersih. Bersih bukan katara, Bung, tapi katari dalam bahasa Yunani. Anda salah, 2 poin Anda keliru di sini. Belajar lagi, belajar. Menghadapi Bang Suma itu memang harus orang pintar. Jadi agion atau hagion itu tetap suci ya. Jadi tidak ada Roh Kudus. Anda menyuruh saya berbahasa Aramaik, Ibrani, nggak ada hubungannya. Yang saya minta pernyataan Yesusnya setelah dia minta kepada Tuhan kami. Ya Tuhanku, datangkanlah kepadaku setelahku ini adalah seorang penolong. Ingat Bung, seorang penolong Bung. Seorang penolong dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos itu penghibur. Oke? Penghibur itu pembawa kabar. Kabar apa? Kabar gembira dong. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira. Basyira, pembawa kabar gembira. Itu penghibur namanya. Mana coba tunjukkan kepada saya Paulus disebut pembawa kabar gembira. Ada enggak? Ayo. Yang datang itu parakletos, pembawa kabar gembira. Mana Paulus disebut pembawa kabar gembira? Kan sedih kan? Sedih dong. Ayo. Jangan. Saudara-saudara Kristenku yang saya kasih, Yesus terangkat ke langit. Sama-sama kita mengimani. Beliau nabi, bagi kalian offside menjadikannya Tuhan. Beliau bagi kami adalah nabi yang suci, rasul yang suci. Kami meninggikan posisi beliau. Beliau salah satu hamba Tuhan yang berada di sisi Tuhan kami. Itu yang Anda harus paham. Maka kami selalu memuliakan beliau dengan menyebut alaihi salam, keselamatan, kesejahteraan atas diri beliau. Nah, kemudian ketika dia meminta kepada Tuhan akan mendatangkan, minta kepada Allah agar datang seorang penolong, seorang penghibur, pembawa kabar gembira yang dipimpin kemudian dalam bimbingan Ruhul Kudus, Al-Quran menguraikan 2 perkara itu. Maka apa yang dikatakan? Kul man kana aduwwal li Jibril, kul man nazzalahu Ruhul Kudus. Jelas. Nah sekarang di Kristen ini yang kita minta, mana Roh Kudusnya? Datang kepada Paulus mana? Anda justru menunjukkan kesalahan fatal. Anda mengambil kisah para rasul. Siapakah engkau? Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Coba Anda lihat kekeliruannya. Aku akan minta kepada Bapa. Bahkan di dalam Yohanes 7:16 kalau Anda jeli melihat. Sebab kalau aku tidak pergi, pribadi itu tidak datang. Berarti pribadi satu harus terangkat ke langit, baru turun pribadi yang lain. Tahu-taunya yang datang, siapakah engkau Kurios? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang Yesus lagi. Bohong nih orang. Kata Yesus yang datang adalah Roh Kudus, malaikat suci, bukan Yesus sendiri. Itu kebohongan. Ya, tolong direnungkan itu. Jadi jangan ego terhadap kesesatan. Sesat ya sesat, akui. Selesai. Lanjut. Kita buktikan selamat datang di kebenaran. Oke, sebentar ya. Silakan. Para host, ini kan Zul tidak menjawab dan tidak menanggapi. Dalam kitab bahasa Ibrani, Perjanjian Lama kan ada kata Ruach HaKodes. Waktunya dong, jalan dong, waktunya dong, langsung. Waktunya. Langsung dong. Pegangan yuk, pegangan. Maju. Kodes itu bukan Tuhan menurut yang punya kitab, Bung. Jangan lari ke kitabnya orang. Kitabmu aja. Bukan Tuhan loh. Tuhan itu Yahweh, Yotewave, Tetragrammaton. Pakai teks asli aja, Bung. Kitab orang. Emang lu pikir Al-Quran kan juga bukan Al-Quran kan bukan kitab Makassar. Kitab Taurat Tuhan Yesus yang berkata dia ditulis di kitab Taurat sampai masuk kitab orang. Iya. Udah. Memang pendusta itu. Memang itu untuk Bani Yakub, Perwira. Kamu bukan. Kamu Bani Tritrik. Apa yang kita sampaikan kau bilang salah. Kau tuh penyesat. Silakan udah. Jangan terpancing emosi nanti menyengserayakan rakyat. Ya. Udah ini gini. Masalah rayakan, Bung. Yang benar dong. Menyengsarakan. Si penyesat itu. Ayo silakan. Sebelumnya lanjut gini, kita kan diskusi 2 arah nih. Bang Valentino pegangan sama guys, ya. pegangan. Sudah tenang dulu bro. Kebenaran memang dulu. Menyakitkan. Tenang, sabar bro, ya. Tenang. Nanti kan kita kan juga kan bertanya soal Roh Kudus yang diterima oleh Nabi Muhammad, mana saksinya juga kan. Jadi kita diskusi 2 arah. Silakan Bang Valentino lanjut. Iya, jadi di sini Roh Kudus lagi. Kata bersih itu adalah katara dalam bentuk pluralnya, ya. Terus dalam bentuk kata awalnya itu kataros dari
kata aslinya berbentuk single. Tapi dalam penggunaannya yang saya ambil contoh dari Lukas 11 ayat 41 adalah katara menjadi bentuk plural. Gitu. Nah, jadi cuma ini belum menanggapi, kayaknya dia lari gitu loh. Di dalam kitab Ibrani kan perjanjian lama kan ada kata ruach hakodes. Sementara premis pertanyaan Jul, di mana dalam kitabmu? Kan begitu. Nah, jadi tolong ke situ dulu nih, atau mana kena skakmat ini Jul ini. Gitu. Nah, terus kan saya ambil ayat yang tadi yang Paulus ketemu sama Yesus. Lah Yesus sama Roh Kudus, kalau kamu pakai kata pribadi-pribadi ya Roh Kudus itu diembusi oleh Yesus, masternya ya Yesus itu. Ya, jadi Paulus nggak ketemu Roh Kudus, ketemunya Yesus. Gitu loh. Yang si pemberi yang memproduksi pula lagi. Nah, jadi gitu Sul, itu kamu tinjau dulu yang saya bilang itu di dalam bahasa Ibraninya dalam kitab Tanah itu ya, itu ada ruach hakodes. Ngerti ya Jul ya? Nah, saya jadi lupa apa tadi saya mau ngomongin. Ya. Nah. Saya bingung teman-teman. Jadi lupa saya. Itu aja dulu, Jul tanggapin itu. Memang kalau udah mulai goyang memang begitu. Iya. Jadi Jul tanggapin dulu. Bukan tadi ada gugatan satu dari premis Jul yang mau saya angkat, tapi saya lupa catat. Mungkin karena teman lama nggak ketemu Jul ya. Mungkin karena teman lama nggak ketemu. Iya nggak apa-apa. Aja jadi keren. tanggapi ruach hakodes yang di perjanjian Lomo itu Jul. Oke. Udah? Ya. Boleh Temer dibesarkan saya membuka kamera lagi. Ya, sekali-sekali dong Bang Zuma buka kamera. Keren Bang Zuma. Baru kali ini di Komal ini. Ayo teman-teman ya, pertahankan roomnya. Kasihan mereka ya. Pertahankan roomnya. Aku belum bisa buka kamera. Saya ya baru nggak apa-apa. pakai Ya, TikTok. Tapi aku ganteng loh. Nih. Iya. Oke, yang tadi ya. Wih, lebar kali HP Bang Zuma. Keren kali itu. Sabar. Bang Zuma. Iya, Sabar. Ya, hasil ini dari kata koin suci. begini. Sabar saudaraku, jangan begitulah. Bentar. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Oke. Pelan yang kita pelan. Nah, kita ketik bersih, pelan-pelan aja kita. Lo kok Google Translate lo? Nah, nih. Nah, bahasa Yunani kan? Katari. Bersih. Lah iya. Iya apa? Itu apa dibacanya di situ? Katari betul kan? Tadi kamu nggak menyebut Katari tadi, kamu menyebut Katarok. Dan Kataros. Udah. Singular. Udah. Pakai teks asli dong, jangan pakai Google Maps, jangan pakai Google Translation. Pakai teks aslinya. Oke. Ya, sekarang begini, Anda harus mengakui bahwa memang yang datang kepada Paulus itu menurut Paulus in the gang itu adalah Yesus, tapi itu kesalahan format awalnya tidak seperti itu, harus direfresh ulang. Kenapa? Yesus minta kepada Bapa dan Roh itu tidak datang kalau Yesus tidak pergi, kan begitu. Nah sekarang Anda mengatakan yang menghembusi Roh Kudus itu adalah Yesus. Iya kalau itu menurut saudara, tapi yang datang ini bukan yang dihembusin, yang datang ini Yesusnya. Menurut Paulus, tapi bohong. Oke? Nah, sekarang ketika saudara mengatakan Yesus menghembusi Roh Kudus, tapi faktanya yang datang Yesus. Lalu dari mana Paulus itu tahu kalau yang datang itu adalah Tuhan? Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu Tuhan? Emang Tuhan itu seperti apa? Dalam perspektif orang Yahudi, Tuhan itu kayak mana? Bukankah Tuhan itu roh? Tapi kenapa Paulus mengatakan, bukankah engkau Tuhan? Katanya Tuhan itu roh. Kok Paulus bisa melihat roh? Ayo. Kalau berbicara mengenai saksi-saksi, Bung, gawat nanti Anda. Nah, oke. Sekarang, Yesus itu mengatakan akan datang kepada manusia Bani Israel, seluruh manusia, membimbing manusia. Sekarang ketika
ketika Yesus berkata, akan aku utus seorang penolong, penghibur, akan menemani engkau. Engkau di sini siapa? Bani Israel. Apakah Paulus, ajaran Lukas, Markus, Matius menemani Bani Israel sampai hari ini? Tidak, Bung. Menemani orang Romawi, Yunani, Barat, Belanda, Portugis, Amerika, Kristen Indonesia, itu yang ditemani oleh roh entah roh apa yang datang ke Paulus ini. Sementara Roh Kudus yang dimaksud akan menemani Bani Israel. Bani Israel yang dimaksud di situ sudah nggak ada semua, udah mati semua, dibunuh oleh Paulus. Nah, lalu bagaimana? Yang benar itu adalah Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana Roh Kudus itu memberikan Al-Quranul Karim. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah jabaran daripada Roh Kudus yang disampaikan melalui izin Allah, dan itu menemani seluruh umat manusia sampai hari ini. Al-Quran yang datang dari Roh Kudus menemani umat Islam sampai hari ini. Dia akan menemanimu sampai di akhir zaman. Al-Quran yang datang dari Roh Kudus itu baru betul. Tapi sekarang Yesus faktanya ada, Al-Quran masih ada sampai hari ini. Oke, jadi nggak ada ya Roh Kudus ke penulis kitab saudara, nggak ada. Silakan. Jangan dipotong dong. Gimana sih? Pegangan yang kuat teman-teman. Saya sudah membantu mempertahankan Komal ini. Kalian juga harus kuat kau gitu. Diam dulu, kau ini cerewet sekali. Diam aja dulu. Tapi ya motong-motong, jangan kau panas. Jangan kau panas. Diamlah. Saya turun, ini rungkat. Nggak apa-apa. Saya turun, room ini rungkat. Lanjut. Ngomong ini orang ini. Oh, ngancam. Oke. Banyak ngomong. Teman-teman, udah timernya dipasang? Dah, lanjut. Oke, untuk kesekian kalinya Zuma tidak membahas kata Ruach HaKodes dalam perjanjian lama. Kalau dalam strategi saya, aturan saya berdebat itu udah kena skakmat ya. Dia menghindar berarti. Oke. Sekarang Zuma mau saya skakmat yang kedua. Zuma berkata, Bani Israel semuanya dibunuh oleh Paulus. Teman-teman dengar itu nggak, para saksi? Dengar. Dengar ya. Saya minta Zuma membuktikan berdasarkan ayat Alkitab kalau si Paulus ini sudah membunuh Bani Israel semuanya. Nah, repot kalau debat sama saya, kamu tinggal pilih mau saya skakmat 10 menit, mau 15 menit boleh. Nah, terus Zuma di sini berkata, Al-Qur'an diberi oleh Roh Kudus. Buktinya masih ada. Lah, yang dari Utsman itu dari Roh Kudus. Ini 3-0 nih. Ya. Yang dari Utsman, saya mau tanya, yang dari Utsman itu dari Roh Kudus itu. Yang dari Roh Kudus kepada Muhammad yang disebut namus oleh si Waraka bin Naufal itu mana? Gitu. Lah, si Waraka bin Naufal bilang itu namus, kamu bilang Roh Kudus. Nah, ini yang benar yang mana? Ini kayak saya nih, ya, waktu Zuma ngomong saya catat. Nih ada 3 nih. Nah, cuma udah saya catat nggak bahas ya Ruach HaKodes ya dari bahasa Ibrani, cek teks perjanjian lama. Kan kata kamu Alkitab kita. Lah terus kamu bilang Israel dibunuh semuanya oleh Paulus, ya? Itu ternyata nanti saya minta ayatnya. Kalau nggak ada kamu kena skakmat. Al-Quran dibeli oleh Roh Kudus lah. Sekarang yang dari Utsman dari Roh Kudus. Nah kamu kasih buktinya, ya? Jangan hanya narasi bebas, gitu. Nanti saya dimarahin Bunda Korla, ya? Jangan begitu kalau diskusi. Jangan menyengsarakan rakyat. Gitu teman-teman. Ya, udah itu aja dari saya. Nanti kita kopdar kalau saya ke Makassar. Udah. Cukup teman-teman. Lanjut, Gurunda. Oke, baik. Saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara. Jadi kalau Tuhan di dalam perjanjian lama bercerita tentang Ruach HaKodes, itu tidak merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Itu merujuk kepada utusan. Oke? Kepada Tuhan-Tuhanan atau Elohim. Elohim itu Tuhan-Tuhanan. Malaikat pun, Musa pun disebut Tuhan, Elohim. Itu yang perlu saudara pahami. Saya kasih data kepada saudara. Di dalam Daniel 4 nomor 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Oke?
Dewa penuh dengan Roh Kudus. Kamu ingin mengatakan bahwa ini Tuhanmu. Kalau hanya bertumpuh kepada Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kau katakanlah ini dewa. Ternyata dewa pada masa itu juga memiliki Roh Kudus. Ayo. Makanya harusnya kau nulis Roh Suci. Roh Suci. Tuhan kau itu Roh Suci. Jangan kau ambil Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu milik Islam. Oke? Itu yang pertama. Kenapa saya tidak membahas Ruach HaKodes? Kenapa? Apa hubungannya dengan Kristen? Gak ada hubungannya Ruach HaKodes dengan Kristen. Ruach HaKodes itu internal Yahudi. Yang kita tahu, yang kita minta ini adalah Roh penolong, Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan kami yang datang. Datangnya kemana? Ke Paulus in the gang atau ke baginda Rasulullah Muhammad SAW? Anda tidak bisa memberikan data kan? Saya kan udah bilang, kalau ada Roh Kudus datang kepada Paulus, saya berhenti, saya turun sekarang, saya tutup komal. Yang Anda tunjukkan apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung bagi orang sakit. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian, ketika Anda bercerita tentang Paulus membunuh murid-murid Yesus, jangan saya dong yang mengajarin Anda. Jangan, Bible, Paulus, Lukas yang ngajarin Anda. Ngapain saya? Kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Oke? 1 Korintus 5:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Kisah para pewarta 8:3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias dan berkata, akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Tapi kata Yesus, tetapi sebelum semua itu terjadi, wahai murid-muridku yang akan ditangkap, kalian ditangkap, dianiaya, diserahkan kepada rumah-rumah. Itu pengakuannya. Habis waktu. Oke, silakan. Meledak. Kalau dimasukin CCD kos, turunin yang berisik-berisik, turunin aja kos. Oke, aku bicara ya. Gini, hostnya mulai pinter. Gini, sebentar dulu. Kau host, kalau lagi diskusi dua arah, kalau naikin semua mereka ini nanti ngomongnya berisik semua. Saya jamin tidak ada yang bicara selain Bang Zuma. Saya jamin. Diam dulu. Diam kamu. Udah. Host yang punya komal. Kalau takut kabur, kalau takut pergi aja. Banyak yang lain. Kenapa kau kerja? Saya nggak bisa buka ya sudah. mute, soalnya saya lagi itu pas kerja. Kamu jangan terlalu banyak ngomong. Kamu yang terlalu banyak ngomong. Biarkan Valentino yang ngomong. Kau mau ngomong apa kau? Tidak ada ilmu, kau kosong semua. Apa? Astaga, nih anak ini. Turunin aja, Bos. Saya mau mulai. Ada yang turun di sini. Rungkat ini. Takut dia koinnya, dia kagak dapat koin. Yang kondusif ya. Aku Valentino aja. Daniel nggak perlu, Bro Daniel. Sama Valentino. Turunin. Ya, lanjut. Saudara Valentino jangan diganggu. Ya, lanjut. Ya, aku udah yang kondusif ya. Aku udah pasang kalian itu 4-4-3. Nggak lama rungkat ini, Bung, kalau belum ada. Satu-satu aja. Ya, saya mulai ya, teman-teman. Nggak ada intervensi di sini ya. Iya, tolong dipermudah, sayanya capek ini neurolog Jawa nih, leher saya udah pegel. Ya, bukan karena saya bukan orang Jawa sebenarnya. Ya, oke, go. Udah dimulai nih, menit yang tidak saya katakan. Ya. Terus kamu lari ke Daniel, yang tadi disinggung kan surat Paulus itu, yang saya bilang Yesus adalah Tuhan itu loh. Ya, jadi sekarang kamu bilang tadi Roh Kudus itu bukan menuju kepada Tuhan. Nah, di sini Jul ini nggak ngerti. Kata Roh Kudus dalam teks Ibrani di situ, yang sering disebut di situ, kamu cek sendiri interlinearnya, itu adalah Ruach HaKodes. 3 suku kata, Ruach HaKodes. Jadi ruahnya itu sama, roh general itu sama pengertiannya. HaKodes itu definite artikel untuk memberi keterangan kepada roh ini. Roh apa? Nah, bukan roh yang sama semua. Ruach HaKodes. Kodes itu kudus. Jadi ruah Sang Kudus. Ya, Sang Kudus siapa? Ya Elohim. Ya. Sang Kudus itu Elohim.
Jadi kalau dibilang ruah hakodes ya ruah Sang Kudus. Tolong jangan bicara dulu, nanti saya menyengserayakan ya. Nah, terus Bro Jul bilang kitab Yahudi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Loh, Kristen di situ di Lukas 2 ayat 11 kan adalah untuk memberi keterangan makna kepada kata juru selamat dalam bahasa Indonesia. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristen adalah pengikutnya, ya, gitu. Jadi kenapa ada kata Kristen? Karena dia pengikut Kristus. Nah, Lukas 2 ayat 11, Kristus itu adalah juru selamat. Juru selamat itu apa? Itu konteks Ibrani, dari bahasa Ibrani diterjemahkan oleh LAI, yaitu Mosia. Ya, Yesaya 43 ayat 11, akulah Yahweh, tidak ada Mosia selain daripadaku. Ya. Terus, ya, jadi kamu blunder ya. Ya, sebentar teman-teman, jangan bicara dulu. Apa? Udah habis belum? Oke. Ya. Gimana? Stop dulu menitnya. Lanjut Valentino. Oke. Terus tadi Zulkifli bilang kitabmu. Kan tadi kamu bilang kitabku kan? Nah, kamu kan nggak ada bilang kitab Taurat. Jadi kalau kitabmu, kitab saya ini ya Taurat, kitab tanah sama kitab Besora, sama kitab Perjanjian Baru. Nah, terus Zul ini kena skakmat nih, karena sebut kata Roh Kudus dalam Daniel. Saya nggak singgung itu. Lalu Zul kena skakmat lagi, dia nggak menjawab nih. Kalau si Paulus membunuh semua orang Ibrani nih, Bani Israel ini, gimana nih? Kalau misalnya nggak dijawab juga, saya nggak enak karena Zul ini kan my brother udah lama sebenarnya, cuma dia lupa sama saya. Itu aja. Saya nggak enak kalau teman saya udah kena move begini, saya nggak enak untuk melanjutkan ini. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Ya, jadi satu pelajaran yang perlu Anda catat supaya Anda tidak ngawur ke depannya ya. Mana tahu Anda dialog lagi dengan murid-murid saya ya, sampai Anda dipermalukan lagi. Ruah HaKodes dalam perspektif pemahaman orang Yahudi, roh milik atau ciptaan Sang Maha Suci. Sama ketika Bait HaKodes, rumah milik atau ciptaan Sang Maha Suci. Apakah rumah ini adalah Sang Maha Suci? Bukan. Tapi ketika dikatakan Bait HaKodes atau Ruah HaKodes, bait dan juga roh itu kedudukannya sama-sama ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaan Sang Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci. Gitu cara belajarnya. Jadi jangan Anda sandarkan roh itu adalah Sang Tuhan, bait itu adalah Sang Tuhan. Kalau begitu Anda baca 1 Timotius, manusia theos, berarti manusia itu adalah theos. Timotius itu adalah manusia Tuhan gitu. Gak boleh. Anda belajarnya itu harus ini loh. Jangan belajar hanya doktrin gitu ya. Ya kan? Lompat kan RT 6 kan. Bentar, ini siapa ya yang ngomong ya? Mohon maaf semua ya, sorry. Ini siapa yang ngomong? Tolong di mute dulu ya. Lanjut semua. Oke. Nah, kemudian Anda sama sekali dari tema kita itu Anda tidak menyentuh sedikit pun Roh Kudus yang diminta oleh Yesus datang kemudian. Al-Quran menerima itu. Dia diterangkan dengan jelas, kul man kana aduwwan li Jibril. Siapa Jibril ini? Kul nazzalahu ruhul Qudus. Makanya kita minta, mana Roh Kudus dalam original teks Yunani? Ternyata Anda tidak mampu menunjukkan. Ini kita sudah hampir sejam, bahkan lebih. Tidak mampu Anda itu. Hanya lari kepada apa? Hagion. Hagion itu suci. Semangat suci. Ya, angin suci. Roh suci. Kenapa larinya ke Roh Kudus? Nggak nyambung. Itu ya. Ya, ini ada manfaatnya supaya teman-teman Kristen tahu. Oh, ternyata terjemahan kita salah. Harusnya terjemahan kita itu adalah angin bersih atau angin suci, atau udara bersih atau udara suci. Setuju ya, atau setuju ya? Ya, setuju ya. Oh iya, setuju dong. Kalian harus mengganti Roh Kudus itu dengan Roh Suci. Oke? Roh Suci harusnya. Jadi Tuhan Anda itu roh. Roh yang suci itu gratis tuh, ada kata sucinya, lumayan lah. Meskipun roh tapi ada kata sucinya. Itulah sembahan kalian. Kemudian saudara mengatakan, Yesus kami tidak menyembah Roh Kudus. Siapa bilang? Di Kristen itu yang saya tahu Roh Kudus
juga adalah pribadi Tuhan, senior. Jadi 3 di dalam 1 menjadi 1 Tuhan, dan itu Anda ributkan sampai sekarang. Itulah yang diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15, bahwa orang yang mengatasnamakan diri yang pengikut Yesus akan ribut, saling membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Al-Quran yang mengatakan itu, dan terbukti benar. Itulah bukti bahwa yang datang adalah Roh Kudus, yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara kita tadi sudah minta ampun. Mungkin kalau memang sudah tidak bisa, ya silakan. Mau ditutup juga boleh, silakan. Ada suara iklan ini berjalan. Gak apa-apa, lanjut aja nih. Ada iklan ini, suara iklan. Oke, saya tutup ya, penutupan dari saya ya. Oke. Gini ya, saya nggak minta pemahaman Ruach HaKodesmu. Ya, kamu kalau mau bahas Ruach HaKodes Ibrani, kamu buka kameramu, tunjukkan teksnya di situ, tunjukkan leksikonnya, itu aja. Ya. Nah, tetapi kamu ini kena skakmat, Jul. Karena kan kamu bilang, di mana dalam kitabmu, bukan di mana di dalam Taurat. Saya cuma ngambil premismu saja. Nah, terus kamu malah gol bunuh diri. Ternyata kamu mengambil kitab Daniel. Ternyata kamu sebutkan kata Roh Kudus di situ. Jadi kan kamu gol bunuh diri gitu loh ya. Nah, terus saya mau minta ayat, bukan saya bilang tidak ada. Karena kan kamu bilang kan dari Roh Kudus tuh, Muhammad menerima dari Roh Kudus. Nah, ini waktu Muhammad ketemu di Gua Hira, saya mau tanya bukan Roh Kudusnya, tetapi mana bukti yang mengatakan Jibril yang bertemu di Gua Hira sama Muhammad, ya? Nah, nanti saya tanya Roh Kudus, tapi sudahlah, itu nantilah ya. Terus tadi katanya orang Kristen perang terus ribut. Kita dulu perang itu soal agama, udah enggak lagi soal itu, ya. Nah, tapi sekarang Syiah sama Sunni masih perang. Gitu ya. Jadi bagaimana ini? Saya nggak bilang sih kalian perang gara-gara apa, ya saya nggak urusan itu. Tapi Syiah sama Sunni perang. Udah itu aja penutupan dari saya. Sekian teman-teman. Oke. Closing dari saya. Masih ada nih Valentino waktunya. Nggak perlu ditambah lagi Muhammad ketemu sama Jibril di Gua Hiro. Nggak usah lah. Itu udah, nanti saya suruh edis itu sudah putar teman lama saya. Nah, terus kan tadi ada lagi Roh Kudus tadi kan Jul tidak menjawab ini ketika Paulus dituduh membunuh Bani Israel gitu. Setahu saya Paulus itu membunuhi orang Bantar Gebang ini kayaknya ya. Jadi gitu aja dari saya. Allahu Akbar. Gimana? Giliran saya penutup. Silahkan semua. Ya, giliran my brother ini, my brother ya. Oke, saudaraku, thank you. Jadi berbicara mengenai Daniel itu yang diceritakan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus milik dewa. Anda sudah mengakui Anda nyembah dewa? Itu di dalam Daniel 4:8 atau nomor 9 ya. Terus kemudian yang kedua tentang perang. Perang apa yang dimaksudkan surah Al-Maidah ayat 14-15? Perang tentang Yesus. Tentang Yesus ini kalian ribut satu sama lain. Ada yang mengatakan dia Tuhan, ada yang mengatakan dia utusan Tuhan. Banyak pokoknya sekte di antara kalian yang ribut tentang itu. Bukti bahwa Roh Kudus sudah menyampaikan lebih dulu 1400 tahun silam, dan kebenarannya hari ini kalian rasakan. Nah, tentang Paulus yang bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saya katakan kepada saudara, ini berita yang ada muncul dalam kitab saudara. Di dalam Kisah Para Pewarta 18:13, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. 1. Dalam Kisah Para Rasul 9:22, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. 3. Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Tuhan, hukum Torah di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula dalam bait suci kita dan menajiskan tempat suci kita. Orang Yunani itu najis menurut orang Yahudi. Kisah Para Rasul 3 nomor 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka orang Yahudi tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini bukti akurat.
Oke. Lalu kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Dan bahkan Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ternyata pendiri agama Anda memang Paulus. Oke, sekira begitu saudara-saudara, tidak ada bukti di dalam kitab saudara Roh Kudus datang kepada Paulus. Berarti kitab-kitab Paulus 14 buku itu sama sekali bukan firman Tuhan. Triwira, saya katakan kepada saudara, kitab saudara itu bukan firman Tuhan karena tidak ada Roh Kudus datang kepada Paulus. Catat itu. Begitu juga ke Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang adalah Markus. Ya, sekira begitu teman-teman, belajar lagi. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, Roh Kudus itu hanya ada di Islam, di Anda entah roh apa. Entah roh apa yang ada di Kristen. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena yang datang kepada sekte yang satu adalah Roh Kudus. Terus katanya yang sekte satu adalah Roh Kudus. Bukti bahwa yang ada di dalam diri kalian bukan Roh Kudus. Kami, Roh Kudusnya tentang Allah kami satu, tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW kami satu. Semua Islam satu. Demikian. Terima kasih. Oke, saya pamit ya. Teman-teman yang ada di bawah typing, terima kasih. Saudara-saudara saya yang ada di sini, terima kasih juga. Oke, baik. Ya, ini PR yang harus diselesaikan. Teman-teman yang ada di channel Sukif 15. Bang Sidi, terima kasih banyak. Saudaraku, sahabatku, Bang Hidayat, terima kasih telah mendampingi kita di sini. Yang punya Komal, Anda luar biasa, teman Muslim. Yang lain teman-teman Kristen. Saudara Nathan, pesan saya, ikuti Triwira untuk belajar terus. Habis itu bisa hadapi Bang Suma. Terima kasih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Oke, teman-teman, saya ngomong dikit ya. Ngomong dikit dulu ya. Nah, tadi ini teman-teman tolong tanggapi omongan saya ya. Zul kan ngaku Paulus adalah aliran Nasrani sesat, betul? Betul, teman-teman? Iya. Iya. Nah, sekarang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita dengarkan ada orang menangis. Kita dengarkan mereka menangis dulu ya. Ya, mulai curhat. Oke, kita sudah lihat kan? Roh Kudus tidak ada di mereka, tapi mereka suka jual-jual Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ternyata itu hoax. Mereka tidak bisa buktikan. Mana Roh Kudus? Mana Roh Kudus? Gak ada. Ternyata Roh Kudusnya itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berbanggalah kita ya sebagai seorang Muslim ya, sahabat-sahabat. Ya iyalah, karena Yesus itu yang jadi tokoh, yang Yesus itu menjadi tameng yang didirikan oleh tokoh Kristen Paulus. Itu loh. Kalau bukan Roh Kudus lalu roh apa? Apa? Mulai ribut, mulai. Kita mah kopi aja campur masakoh di sudut. Kita di pojokan aja sebelum kita tutup ya. Sebentar. Jadi Zul udah kena skakmat ya, banyak kali kena skakmat ya teman-teman ya. Skakmat apa? Ya. Kamu nggak bisa menjawab skakmat. Katanya Paulus bunuh orang Ibrani, tapi ternyata nggak ada buktinya. Gitu. Paulus bilang, Zuma bilang, nah sekte Nasrani itu si Paulus itu sesat. Lah Muhammad belajarnya bergaulnya sama Waraka bin Nomal dari sekte Nasrani. Jadi si Zuma itu gol bunuh diri. Waktu Paulus kisah para rasul. Bentar dulu, kisah para rasul 9. Bro Sam, aku tambahin dikit lah Bro Sam. Tambahin yang banyak bro, tambahin yang banyak. Oke. Pak Sidik, Bro Sidik, sebentar dulu Bro Sidik ya, sebentar dulu. Jadi begini, pertama mengenai Zuma bilang Paulus, kalau baca satu perikop aja itu tahu bahwa Paulus itu dituduh dengan tuduhan palsu supaya dia dipenjara, makanya dia dituduh adalah sekte sesat Nasrani.
Begitu, coba dibaca yang aduh. Coba. Jadi dia dituduh dengan tuduhan palsu. Dia dituduh supaya dia masuk penjara. Itu satu. Sebentar. Iya. Itu ada jelas banget, bro. Kita udah baca 110-an kali. Ya. Jawab Saulus. Satu. Kedua, sebentar dulu Sidik. Saya mau jelasin sebentar dulu. Iya, kata Yesus sebentar dulu. Sedikit aja, 1 detik. Ya sebentar dulu. Sebentar dulu supaya saya selesai. Ampun deh. Ya, jadi terus mengenai dewa yang di Daniel. Coba kau baca orang-orang Babel pada saat itu menuduh atau menganggap Daniel itu mempunyai roh para dewa. Aduh, bukan dewa tapi mereka karena mereka itu pagan, mereka menganggap. Tapi itu tidak dalam istilah Ibrani. Ampun deh, kau baca. Lagian Bro Triwira, konteks saya di situ. Konteks saya di situ bukan itu. Konteksnya kan tadi katanya nggak ada kata Roh Kudus di dalam kitab saya. Konteksnya itu aja, jangan lari-lari. Bro Sam nggak ambil ayat sih di Perjanjian Lama kan itu waktu Tuhan mengambil roh dari Musa dan membagi roh karena saya orang Jawa, kitab saya kitab Sabdo Palon. Jadi supaya dia tahu supaya dia tahu gitu loh ya. Masuk ke ranah 94. Itu membawa asumsi dari Paulus. Terus begini, bro Sam. Mulai ribut. Takbir. Sebentar dulu ya. Suaranya pun tidak pernah kau lihat. Gimana sih? Suaranya pun tidak pernah kau dengar. Kalau kau nggak memahami Alkitab, pemahamanmu berbeda, silakan. Jadi jangan kau paksa bahwa Alkitab itu salah, pemahaman kita salah. Silakan aja. Nanti kan audiens yang milih mana yang benar. Sebentar. Masalah Yohanes 5:37. Suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Tapi kata Paulus, itu kau baca itu Tuhan Yesus ngomong ke siapa? Tuhan Yesus ngomong ke siapa itu? Ini waktu Bapak Triwira, Anda paham tidak ini ranahnya kemana? Anda dari tadi gini, Bapak Sidik dijelaskan. Kau itu saya mau ngomong belum selesai. Kau potong aja, Christine, kau nggak paham kok. Sebentar dulu, saya mau. Kau itu bolak-balik, kau seakan-akan udah baca, kau nggak baca. Ya jadi begini. Ya makanya jangan baca satu-satu ayat supaya kau paham, Sidik. Tapi Yesus mengatakan, sebentar dulu. Tidak bisa kau dengar. Ya, kau tahu kepada siapa tuh Yesus ngomong itu kepada orang saat itu. Kepada orang saat itu, kepada siapa? Kepada orang sakanya. Makanya Sidik nggak paham. Yohanes 6:40. Aduh. Kau tidak paham. Jadi begini, Tuhan Yesus itu waktu itu sebentar dulu gantian. Aduh, parah. Kalau melihat anak dan percaya, Yohanes 6:40 melihat anak dan percaya. Sebentar dulu mau diomong. Iya, melihat anak melihat apa? Jadi nggak mau gantian nih. Ya saya potong juga kau itu kalau kau ngomong. Saya potong juga. Tidak ada yang bisa melihat. Makanya kau diam dulu. Kita mau jelasin. Mendengar suaranya pun Yesus sudah tegaskan. Alkitab kok jelasin ke kita, kau itu aneh. Ya, jadi begini. Kau itu paham tidak sih? Kau nggak percaya Alkitab, kamu ngajarin kita. Kamu mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus?